Anda menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa. Baru saja kami menerima informasi bahwa publik figur Vanessa Angel bersama dengan suaminya terlibat kecelakaan yang menewaskan dirinya di kilometer 672 ruas tol Jombang, Jawa Timur. Selamat malam teman-teman semua, semoga sehat selalu dimanapun kalian berada. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan atau air di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Tak dapat dipungkiri, kecelakaan sering terjadi pada jalan yang diakibatkan karena berbagai macam faktor yang berbeda-beda. Akhir-akhir ini ramai perbincangan tentang jalan tol Indonesia yang tidak aman terkait kasus kecelakaan yang terjadi di Jalan Tol Jombang KM 672 yang merenggut nyawa seorang artis Vanessa Angel beserta suami pada Kamis 4 November 2021. Sampai saat ini banyak yang menyebutkan bahwa kesalahan ada pada supir yang lalai saat menyetir. Namun, terdapat beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa jalan tol Indonesia itu tidak aman. Salah satunya dikatakan karena jalan tol menggunakan kekerasan beton. Padahal, pembangunan jalan tol sudah pasti direncanakan diperhitungkan agar aman jika pengendara mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam perencanaan dan pembangunan jalan, salah satu yang diperhitungkan adalah perkerasan yang digunakan. Perkerasan jalan dibagi menjadi dua, yaitu perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Maka dari itu, di sini saya dan bersama teman-teman saya, Mas Dava, Mas Fala, Mas Riko, dan Mas Ridwan akan membahas perkerasan jalan, beton atau aspal. Untuk memulai, mari kita bahas dengan mengetahui apa sih itu perkerasan kaku dan lentur. Oke, jadi untuk perkerasan kaku merupakan perkerasan yang terdiri dari material berupa agregat dan juga semen. Begitu. Lalu untuk agregat sendiri berfungsi sebagai material yang mendukung ataupun menerima beban dari jalan. Sementara itu, semen memiliki fungsi sebagai material pengikat antar agregat dan agregat. Untuk sifatnya sendiri, perkerasan beton sifatnya merupakan kaku dan memiliki umur rencana yang lebih panjang. Oleh karena itu, banyak juga yang menyebut perkerasan beton merupakan perkerasan kaku. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, perkerasan lentur adalah perkerasan jalan yang menggunakan lapis-lapis bahan yang bersifat lentur, tidak kaku, tidak tetas, dan ditutup dengan lapis yang menggunakan bitumen sebagai pengikat. Dalam flexible pavement atau perkerasan lentur, bahan pengikat yang digunakan ialah aspal. Di Indonesia sendiri, jenis aspal yang sering digunakan ialah tipe AC atau aspal konkret. Apa sih kelebihan dan kekurangan perkerasan kaku? Untuk kelebihan pada perkerasan beton, yang pertama, perkerasan beton membutuhkan lapisan lebih tipis dibandingkan perkerasan aspal. Yang kedua, perkerasan beton memiliki 400 hingga 900% kekakuan lebih tinggi dibandingkan perkerasan aspal. Yang ketiga, perkerasan beton membutuhkan suhu yang lebih rendah pada saat proses perkerasan. Yang keempat, perkerasan beton lebih tahan terhadap tumpahan minyak dan moisture damage. Untuk kekurangan pada perkerasan beton, yang pertama yaitu adalah waktu pembangunan yang lebih lama ketimbang pada perkerasan aspal. Yang kedua, emisi beracun yang dikeluarkan pada saat pembangunan itu lebih tinggi ketimbang pada perkerasan aspal. Yang ketiga, yaitu perkerasan beton itu jarang untuk didaur ulang untuk digunakan kembali. Setelah mengetahui perkerasan kaku, lantas bagaimana ya kalau perkerasan lentur? Kan beberapa kelebihan perkerasan lentur, antara lain yang pertama, pelaksanaan konstruksi lebih mudah dan cepat yang dapat dibuka untuk lalu lintas. Yang kedua, biaya konstruksi untuk perkerasan lentur lebih rendah sekitar 20% daripada perkerasan kaku. Yang ketiga, perkerasan dengan aspal lebih menawarkan permukaan yang halus, nyaman, dan lebih tenang karena menimbulkan suara yang lebih kecil daripada perkerasan kaku. Yang terakhir, bahan aspal memiliki kemampuan untuk flow sehingga ekspansi dan konstruksi muai dan
susut akibat variasi suhu siang malam diakomodasi oleh regangan vaskos di dalam aspal. Dengan demikian, tidak mudah menyusut serta memuai dan tidak membutuhkan join pada sambungan layaknya beton pada perkerasan rigid atau kaku. Nah, untuk kekurangan dari perkerasan lentur sendiri antara lain adalah yang pertama adalah daya tahannya yang sangat kurang terhadap beban yang sangat berat. Lalu yang selanjutnya adalah umur rencana perkerasan lentur yang relatif singkat dari perkerasan kaku, yaitu hanya 5-10 tahun saja. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya pemeliharaan yang tinggi karena seringnya dilakukan pemeliharaan. Lalu yang terakhir adalah bila jalan mempunyai sistem drainase yang buruk, maka perkerasan lentur akan lebih cepat rusak daripada perkerasan kaku. Lalu untuk di Indonesia sendiri bagaimana sih kualitas jalan aspalnya? Di Indonesia, mayoritas jalan menggunakan jenis perkerasan lentur atau aspal. Nah, namun masih banyak ditemui kasus perkerasan lentur atau aspal yang cepat rusak walaupun sudah diperbaiki berkali-kali. Penyebabnya yaitu jalan tersebut dilewati oleh volume kendaraan yang tinggi dan beban yang besar seperti truk muatan dan bus. Padahal perkerasan lentur memiliki daya tahan yang rendah terhadap hal tersebut. Maka dari itu harus digunakan jenis perkerasan lain seperti perkerasan kaku. Nah, setelah kita semua tahu nih apa itu perkerasan kaku dan lentur, kita semua masih bertanya-tanya dong, faktor apa aja sih yang menentukan dalam memilih perkerasan? Berkaitan dengan faktor pemilihan jenis perkerasan, kita biasanya melihat dari 4 hal. Yang pertama, kita lihat dari lalu lintas kendaraan. Lalu lintas kendaraan berkaitan dengan volume kendaraan yang akan melintasi suatu ruas jalan tersebut. Biasanya kita lihat dari nilai LHR atau lalu lintas harian rata-rata. Yang kedua, kita lihat dari sisi beban kendaraan. Beban kendaraan biasanya berkaitan dengan karakteristik kendaraan yang akan dilayani oleh jalan tersebut. Yang ketiga, kita lihat dari ketersediaan biaya, di mana untuk perkerasan kaku biasanya membutuhkan biaya besar di awal. Berbeda dengan perkerasan aspal yang relatif lebih rendah dan biasanya hanya membutuhkan biaya pemeliharaan saja. Lalu yang keempat, berkaitan dengan faktor lingkungan, di mana apakah kita lihat dahulu apakah jalan tersebut merupakan jalan utama yang harus dibuka sesegera mungkin setelah perkerasan itu selesai dibangun. Nah, setelah kita tahu nih faktor-faktor apa saja dalam pemilihan perkerasan, ada nggak ya rekomendasi pemilihan perkerasan? Berikut ini rekomendasi perkerasan pada setiap jenis jalan. Yang pertama, jalan tol bisa menggunakan aspal atau menggunakan beton. Yang kedua, pada jalan perkotaan bisa menggunakan aspal, tapi lebih dianjurkan menggunakan jalan beton apabila sering terlewati oleh kendaraan dengan muatan yang berat. Kemudian pada jalan pedesaan dan perumahan bisa menggunakan paving block atau aspal. Kemudian pada parkir bus, parkir mobil, pada parkir truk bisa menggunakan paving block, beton atau grouted makadam. Pada pelabuhan atau pada industri bisa menggunakan beton dan grouted makadam. Pada bandara bisa menggunakan aspal atau beton, dan untuk apron menggunakan beton atau grouted makadam. Nah, yang terakhir nih, bagaimana sih aspal dapat berkontribusi mewujudkan konstruksi yang ramah lingkungan? Saat ini telah dikembangkan beberapa material yang dapat menggantikan aspal sebagai campuran untuk perkerasan. Contohnya saja seperti karet dan plastik. Nah, dua material tersebut memiliki sifat termoplastik, di mana sifat tersebut juga dimiliki oleh aspal itu sendiri. Nah, dengan campuran kedua material tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan jalan untuk volume kendaraan serta beban kendaraan yang ringan. Nah, setelah teman-teman tahu nih mengenai perkerasan kaku dan lentur, menurut teman-teman mana sih yang lebih bagus? Tentunya dua-duanya bagus dong, asal perencanaannya juga bagus dan tepat, dan pemilihan perkerasannya juga dipilih sesuai kondisi yang tepat. Nah, kalau gitu gimana nih pendapat teman-teman tentang isu
isu jalan tol yang tidak aman. Enggak kan? Karena jalan sudah didesain sebagaimana mestinya agar aman, asal pengendaranya juga mematuhi peraturan yang ada. Contohnya batas kecepatan, tempat berhenti, lajur mendahului, dan sebagainya. Sekian dari kami, semoga topik yang kita semua bahas malam ini bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa like,